Alhamdulillah baik. Luar Ibu biasa. Wiwi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dian. Alhamdulillah. Saya lihat hari ini cerah sekali ya. Iya. Baik Ibu Dian, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya melakukan pertemuan kali ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses supervisi kepada Ibu Dian. Saya akan bertindak sebagai supervisor. Jadi nanti saya akan melaksanakan supervisi selama Ibu Dian melaksanakan proses coaching bersama coaching nanti. Sebelum melaksanakan proses supervisi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Dian. Menurut Ibu Dian, apa yang ingin Ibu Dian kembangkan selama proses pelaksanaan coaching nanti? Baik Ibu Wiwi, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah tentunya kompetensi coaching. Ya, diantaranya itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan rasa. Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tidak lupa juga proses coaching itu akan saya laksanakan dengan menggunakan pendekatan dengan metode KISTA. Luar biasa Ibu Dian ya. Jadi nanti selama proses coaching Ibu Dian ingin mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri ya. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Tentunya berdasarkan prinsip coaching dan alur biasa ya Ibu Dian. Baik. Menurut Ibu Dian, bagaimana proses coaching itu sendiri bisa dikatakan berhasil? Atau menurut Ibu Dian, apa indikatornya bahwa proses coaching itu berhasil bagi Ibu Dian? Baik Ibu, jadi indikator keberhasilan selama proses coaching itu adalah bagaimana saya melihat coaching bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan saya akan melihat bagaimana coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang akan dilaksanakan seperti itu Ibu. Baik, luar biasa ya. Nanti berarti nanti proses coaching itu bisa dapat dikatakan berhasil ketika coaching sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan itu ya. Luar biasa. Baik, jadi nanti pada proses coaching, selama proses coaching saya akan mengamati Ibu Dian bersama coaching melaksanakan proses coaching dengan indikator-indikator yang sudah kita sepakati nanti Ibu Dian ya. Apakah Ibu Dian bersedia? Sangat bersedia. Ya, baik. Kalau begitu nanti saya akan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi coaching berdasarkan prinsip coaching dan alur kita ya Bu Dian. Kemudian di akhir proses coaching nanti kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan coaching sesuai yang kita sudah sepakati sebelumnya. Baik Ibu Dian, selamat melaksanakan proses coaching. Kita akan bertemu lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yen. Selamat siang Ibu Dian. Apa kabarnya? Ya baik Ibu, tapi saya lagi kurang bersemangat Ibu. Aduh, kenapa ini kurang bersemangat? Ya saya lagi galau karena saya sebagai ketua program keahlian, saya belum bisa menempatkan semua anak-anak saya untuk praktek karena hanya diterima sebagian anak-anak saya yang melakukan praktek di tempat dunia usaha atau dunia industri. Karena di tempat dunia usaha atau dunia industri itu sudah ditempati oleh sekolah-sekolah lain, sehingga saya punya persoalan ini hanya sebagian saja yang diserap, sedangkan 25 anak saya ini mereka tidak dapat tempat. Oh, jadi ada 25 orang siswa Bapak yang tidak mendapatkan tempat praktek seperti itu. Baik Bapak, Bapak apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan jalan keluar bagi anak-anak saya yang tidak diakomodir dalam tempat praktek. Luar biasa. Saya ingin bertanya, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab anak-anak ke-25 anak tersebut tidak mendapatkan tempat untuk praktek Bapak? Jadi baik begini Bu Dian, memang kami selaku pihak sekolah ini punya keterlambatan dalam penjajakan. Jadi sebelum anak-anak ditempatkan
menempatkan di tempat praktek, kami melakukan penjajakan. Nah, alasan kenapa kami terlambat penjajakan karena terbentur dengan biaya penjajakan, yaitu dana bosnya belum cair, sehingga kami lambat penjajakan, sudah diisi oleh sekolah-sekolah yang lain. Itu yang menyebabkan tempat yang disediakan oleh dunia usaha atau dunia industri terbatas, sehingga 25 anak ini tidak diakomodir. Gitu. Iya. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau tahu dulu ini Bapak, bagaimana perasaan ke-25 anak ini? Apakah mereka yang tidak dapat tempat praktek, apakah mereka kecewa, apakah mereka sedih, atau bagaimana Bapak? Ya baik Ibu, dia memang dilihat dari roman muka mereka itu, mereka sedih bercampur dengan kecewa karena tidak mendapatkan tempat praktik seperti teman-teman mereka yang lainnya. Iya, Pak Yens, apa yang membuat sekolah Bapak terlambat menemukan tempat praktek? Jadi itu sudah Bu, yang membuat sekolah kami terlambat itu karena kami lambat mengajukan penjajakan Ibu. Jadi karena lambat mengajukan penjajakan, sudah diisi oleh sekolah-sekolah lain yang membangun hubungan MOU dengan dunia usaha atau dunia industri, sehingga ketika kita yang lambat, kita tidak bisa lagi diterima Ibu. Oke, baik. Apakah sebelumnya sudah ada upaya agar ke-25 anak ini bisa mendapatkan tempat praktek? Jadi ada upaya agar 25 anak ini bisa melakukan praktek, yaitu dengan cara saya harus membangun hubungan dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di luar Pulau Sumba. Karena untuk di dalam Pulau Sumba tidak mungkin lagi karena sudah diisi oleh sekolah-sekolah lain. Apakah upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak Yens itu sudah membuahkan hasil? Jadi baik Ibu, saya sudah mencoba membangun hubungan lewat via telepon sama dunia usaha, dunia industri yang ada di luar Pulau Sumba seperti di Kupang maupun Bali. Jadi mereka punya respon yang mereka bersedia untuk menerima anak-anak saya untuk melakukan praktek. Jadi memang sudah ada komunikasi ya Pak Sudah ada Yens ya? komunikasi. Baiklah. Kemudian Pak Yens, adakah upaya lain yang akan Bapak lakukan? Jadi baik Ibu Dian, memang ini yang menjadi suatu persoalan terkait dengan bagaimana supaya anak-anak ini bisa melakukan praktik di luar. Jadi upaya yang saya lakukan adalah saya memang hubungan dengan humas, dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua murid ini untuk membicarakan persoalan yang dihadapi ini. Oh, seperti itu. Dukungan apa yang Bapak butuhkan dari upaya yang akan Bapak lakukan? Jadi dukungan ini yaitu dari rekan sejawat, dari humas, dari kepala sekolah maupun dukungan dari orang tua. Baik Pak Yans, apa yang menjadi tolak ukur bahwa rencana yang akan Bapak lakukan itu bisa dikatakan berhasil? Jadi yang menjadi tolak ukur saya itu yaitu saya berharap bahwa orang tua, rekan guru maupun humas yang tadi yang saya sudah komunikasikan itu mereka merespon ide atau gagasan saya ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi rencana saya untuk memberkatkan anak-anak yang tidak tercover 25 anak ini bisa berjalan dengan baik. Berarti Bapak inginkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan dukungan-dukungan tersebut, orang tua dan sejawat dan lain-lain. Nah, dari percakapan kita tadi, mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa saja yang sudah didapatkan. Jadi dari hasil percakapan ini yang saya sudah dapatkan bahwa ternyata saya mendapatkan dukungan-dukungan dari pihak lain yang membantu saya untuk keluar dari persoalan ini, baik itu dukungan dari pihak sekolah, tentu di dalamnya dari rekan guru maupun kepala sekolah dan humas, orang tua maupun dukungan daripada pihak Ludi yang berada di luar Pulau Sumba yang sudah saya hubungi lewat via telepon. Luar biasa ya Bapak. Terus bagaimana komitmen Bapak tentang rencana-rencana upaya yang akan Bapak lakukan? Kapan Ibu akan memulainya? Kapan Bapak akan memulainya?
Jaya baik. Kemudian mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengumpulkan rekan-rekan guru saya, kepala sekolah maupun humas untuk membicarakan ini. Tentu juga bergandengan tangan dengan orang tua. Sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk 25 anak ini bisa kita selesaikan dengan baik. Semakin cepat semakin baik ya Bapak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini? Wah, luar biasa ya. Perasaan saya itu semakin lega, semakin baik karena dari hasil percakapan ini saya mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi sehingga saya bisa mengatasi persoalan. Luar biasa Bapak, saya sudah tidak sabar lagi nih mau dengar cerita-cerita keberhasilan Bapak akan upaya-upaya yang Bapak akan lakukan nanti. Nah Bapak, pertanyaan terakhir, apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Mungkin cukup dulu Ibu. Nanti ke depan kalau saya ada yang bisa sampaikan, saya sampaikan dulu. Baik Pak Jens, kita akhiri sesi kita hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bisa berbincang-bincang kembali, tentunya dengan upaya-upaya yang lebih baik lagi, dengan cerita yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama Pak Jens, terima kasih. Selamat Ya, siang. Selamat siang Ibu Dian. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan. Saya lihat luar biasa sekali proses coaching dengan Pak Jens tadi ya. Baik, kemudian sesuai kesepakatan di percakapan pra-observasi tadi, kita akan melaksanakan percakapan kali ini, yaitu percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Dian. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, tadi selama proses coaching, apa yang Ibu Dian rasakan dan juga bagaimana Ibu Dian dapat menilai diri Ibu sendiri sebagai yang berperan sebagai coach selama proses coaching? Baik Ibu Wiwi, berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah saya lakukan, proses coaching saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan sebelum memulai percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukannya. Namun masih ada kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot Ibu Wiwi ketika sesi coaching tersebut. Baik. Jadi menurut Ibu Dian sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alur tirta. Namun Ibu Dian masih sulit untuk menemukan pertanyaan berbobot ya Ibu Dian ya. Nah kira-kira Ibu Dian apa yang membuat Ibu Dian merasa seperti itu, merasa masih sulit untuk menemukan pertanyaan berbobot tadi? Iya, saya sedikit merasa kesulitan ketika dalam mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Wiwi. Sehingga saya agak susah dalam menggali potensi yang dimiliki dari coach itu sendiri Pak Ibu Wiwi. Walaupun pada akhirnya berhasil dengan menerapkan lagi kembali kepada alur tirta itu sendiri. Baik, berarti tadi Ibu Dian merasa kesulitan saat menggali potensi dari coach ya. Jadi memang harus menemukan pertanyaan berbobot agar coach dapat menemukan potensinya benar sekali. Nah Ibu Dian, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya saya? Boleh sekali. Baik. Tadi saya lihat memang betul sudah bagus ya Ibu Dian melaksanakan proses coaching. Saya lihat keempat kompetensi dari coaching itu sendiri tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, itu sudah muncul semua. Walaupun seperti yang Ibu Dian katakan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya memang melihat begitu Ibu Dian masih merasa kesulitan. Tetapi untuk kompetensi yang lain saya melihat sudah sangat luar biasa, di mana Ibu Dian dapat hadir secara penuh saat pelaksanaan coaching dan mendengarkan secara aktif, kemudian merespon jawaban-jawaban coaching dengan sangat baik, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah nampak di sana, kemitraannya sudah nampak, proses kreatifnya sudah nampak, dan memaksimalkan potensi sudah ada. Walaupun menurut Ibu Dian tadi masih merasa kurang maksimal ya, kurang optimal. Dan saya juga lihat tadi alur ceritanya memang betul sudah dapat ya, dari tujuan, identifikasi, rencana
aksi, dan yang terakhir adalah Mendengarkan. ya, itu sudah terlaksana semua, bagus sekali. Namun ada hal yang menjadi catatan selama proses coaching. Yang pertama mungkin dari saya hanya tentang kompetensi mendengarkan dengan rasa. Jadi rasa itu kan ada 4 ya, kemudian yang salah satunya adalah kita memberikan apresiasi kepada pendapatnya coach itu sendiri. Memang sudah ada tadi kemudian mengapresiasi beberapa kalimat yang diutarakan oleh coach, namun saya rasa masih belum optimal ya. Kemudian mungkin untuk ke depan lagi bisa menjadi catatan kita bersama agar kemudian bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, dari pendapat saya bagaimana Ibu Dian? Apakah betul seperti itu atau bagaimana? Betul sekali Ibu Wiwi. Memang tadi saya juga merasa bahwa belum maksimal dalam menerapkan alur tirta itu sendiri. Kedepannya nanti saya akan berusaha untuk lebih mempelajari bagaimana itu alur tirta itu sendiri dan menerapkannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan satu lagi kemudiannya yang tentang mendengarkan dengan rasa. Iya, saya untuk apresiasinya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya. Bagaimana kemudian? Betul, Sepakat terima ya? kasih. Sepakat ya. Baik, kalau begitu bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu Dian lakukan ke depannya? Seperti yang sudah saya katakan Ibu, bahwa saya akan lebih mendalam mempelajari proses coaching dengan menggunakan alur tirta itu sendiri dan menerapkannya di lain kesempatan di proses coaching yang ke depan, sehingga adanya perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang seperti itu. Luar biasa. Wah, saya tidak sabar lagi nanti ya di proses-proses supervisi selanjutnya. Mudah-mudahan sudah ada peningkatan dan kita sama-sama belajar ya Bu Dian ya. Jadi dari diskusi kali ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa selain tadi ya memperdalam, menerapkan, kira-kira apa lagi yang akan Ibu laksanakan? Ya, yang pastinya saya pasti akan lebih mengembangkan kompetensi saya, bagaimana kompetensi coaching saya Ibu, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa tentunya ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri seperti itu. Luar biasa ya Ibu Dian. Baik Ibu Dian, pertanyaan yang saya ajukan di sesi pasca observasi ini mungkin sudah cukup ya Bu Dian. Jadi tadi berdasarkan hasil pengamatan dan percakapan kita ada 3 lembar observasi yang saya jadikan catatan. Jadi saya mencatat beberapa hal penting selama proses supervisi ini. Nanti Ibu Dian bisa baca, kita akan bersama. Kemudian apabila menurut Ibu Dian apa yang saya sudah catat ini sesuai dengan yang sama-sama kita rasakan, kita bisa menandatanganinya supaya sebagai salah satu bukti kita sepakat bahwa akan ada perbaikan ke depannya. Baik Ibu Wiwi. Baik, kalau seperti itu Ibu Dian, saya akhiri sesi supervisi kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Iya, Terima baik kasih Ibu, Ibu Dian. terima kasih banyak. Terima kasih.